Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Akhirnya Ade Armando begitu kan ya dan Grace Natali siap menemui Pak JK ya untuk minta maaf. Tapi kan semakin hari begitu kan ya, ini kan jelas banget ya bahwa semakin panik karena lawan dari Ade dan Grace Natali ini adalah Pak JK begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan. Kenapa partai di kader partai PSI dia mundur ya? Terus kemudian kenapa ingin tiba-tiba menemui Pak JK begitu kan ya? Bahkan kenapa Grace Natali seolah-olah tidak dibela oleh partainya? Ini kan menjadi catatan penting kepada kita begitu. Kalau toh pada hakikatnya Pak JK tutup pintu, tutup pintu ya soal pertemuan, soal minta maaf misalnya begitu kepada Ade Armando, maka Ade Armando jelas menanggung akibatnya ya. Tapi kan Ahmad Ali kan sudah kenal dekat dengan dengan Pak JK begitu kan. Walaupun kenal dekat karena ini masalah reputasi. Tidak segampang membolak-balik telapak tangan. Ya pada akhirnya mau tidak mau kalau ingin damai begitu kan ya, Ade Armando itu ya menemui Pak JK dan minta maaf mumpung masih baru begitu. Tapi kan sekarang Ade Armando kena batunya lagi begitu ya. Dia bersumpah tidak menista agama dan tidak akan minta maaf. Nah, ini kan Ade Armando semakin blunder begitu. Aduh. Tambah ngeri kan pada akhirnya begitu kan. Tambah ngeri pada akhirnya. Saya melihat bahwa ya dengan secara saksama begitu kan ya. Sekarang ini kabarnya proses pengacara dari Pak JK mengatakan bahwa hukum tetap berjalan. Ade Armando walaupun minta maaf silakan gak ada masalah begitu kan. Ini kan sebagai tamparan keras pada akhirnya begitu. Coba kita tonton ya seperti ini apa yang kemudian disampaikan oleh pengacara dari Pak JK. Intinya adalah pintu maaf tetap terbuka, tapi proses hukum tetap berjalan. Proses hukum biar berarti kalau begitu, ya saya menyatakan saya tidak akan minta maaf kalau begitu. Karena toh ujung-ujungnya tetap akan dijalani proses hukumnya. Intinya adalah pintu maaf tetap terbuka. Nah inilah yang kemudian tapi proses hukum tetap berjalan. Sampaikan oleh pengacaranya begitu kan ya, proses hukum tetap berjalan begitu. Ade Armando lalu kemudian mengatakan lah kalau seperti itu saya nggak mau minta maaf, proses hukum tetap berjalan. Ini nampaknya menantang Pak JK begitu. Nampaknya di situ begitu. Tapi kan orang-orang sekarang ini kan tahu begitu kan gerak-geriknya seperti apa ya. Terus kemudian Grace Natali yang kemudian yang kemudian memainkan isu-isu seperti ini kepada Pak JK kan sudah ketahuan sebenarnya begitu. Dah orang-orang akan melihat dan akan tahu sendiri begitu kan siapa yang kemudian yang akan kemudian bersalah atau tidak begitu, siapa yang minta maaf atau tidak. Tapi Grace Natali sampai hari ini masih menghilang begitu, nggak tahu kemana. Inilah salah satu pernyataan dari Grace Natali. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Nah itu kan. Pernyataan Pak JK ini bermasalah sekali, apalagi dilaporkan ke polisi. Padahal yang melaporkan itu adalah kader PSI. Ini kan agak lucu pada akhirnya bos ya. Kenapa pernyataan Pak JK digoreng-goreng seperti ini terus? Nampaknya ada sesuatu hal yang kemudian sudah didesain sedemikian rupa begitu kan untuk menyerang Pak JK. Makanya jalan satu-satunya Grace Natali ini tidak dibela oleh Ahmad Ali begitu kan, oleh Kaisang dan sebagainya. Dan sekarang proses hukum ini akan tetap berjalan. Saya yakin itu begitu. Karena reputasi Pak JK begitu kan dituduh sana sini begitu. Walaupun kita tahu bahwa Pak JK punya perusahaan besar begitu kan, ya reputasinya diulek-ulek terus begitu oleh mereka begitu kan. Kan pada akhirnya kan siapa yang tidak marah begitu ya dengan adanya seperti ini. Pada akhirnya umat beragama itu sudah tergabung kepada Pak JK begitu kan ya, dan semua memberikan klarifikasi begitu. Pak JK tidak menistakan agama.
Benar, dulu begitu di Ambon, ya ketika di Poso, ketika ada konflik, memainkan isu-isu agama seperti itu. Dan disitulah Pak JK bercerita soal itu. Tapi tetap ya si Grace Natali ini nampaknya ada mainstream-nya begitu kan. Saya melihat ada mainstream-nya begitu. Kenapa? Kenapa dia tidak melihat secara utuh dan sebagainya begitu. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan... Nah itu kan ya. Itu kan secara tidak langsung narasi-narasi dia hanya menambahkan bumbu-bumbu untuk meyakinkan kepada masyarakat begitu kan. Bahwa Pak JK itu adalah menistakan agama. Dia berspekulasi dirinya. Tidak melihat secara utuhnya. Kenapa secara utuhnya kok di-cut? Kenapa kok tidak disampaikan di akhir bahwa kata Pak JK begitu kan ya. Dalam agama manapun siapa yang membenarkan orang membunuh mati syahid lalu kemudian masuk surga? Mana ada dalilnya? Kata Pak JK begitu kan. Dan kita tahu bahwa ini kenapa kok tidak ditampakkan oleh Grace Natali, tidak dimunculkan. Justru hal-hal seperti ini ditambahkan dengan bumbu-bumbu meyakinkan kepada masyarakat bahwa seolah-olah Pak JK itu menistakan agama. Ini kan kekeliruan besar, bos. Ya, siapa yang percaya soal itu? Jadi saya yakin bahwa begitu kan sekarang ini lihat saja begitu banyak orang yang membela Pak JK begitu ya, dari tokoh-tokoh senior ya, masyarakat Indonesia bersatu, aliansi dari masyarakat umat Islam beragam saudara kita yang beragama begitu kan ya, dalam artian saudara Islam dengan non muslim dan sebagainya begitu kan. Artinya ini menunjukkan bahwa ya yang memframing seperti itu kan ada kekeliruan besar, tidak menonton secara utuh, pada akhirnya ya spekulasi yang ada dan sampai sekarang diseret ke pengadilan. Ini jelas begitu akan melaporkan. Ya Grace Natali, Abu Janda dan Ade Armando kan sudah dilaporkan begitu kan ya. Tapi apakah ini diproses atau tidak begitu. Tapi menurut pengakuan dari salah satu tokoh begitu kan ya, Pak JK itu sangat luar biasa. Seperti ini. Itu beberapa hari lalu. Nah, kemudian 2 hari lalu tokoh agama Islam muncul. Semangatnya sama. Pertama, ingin menegaskan sikap bahwa apa yang dilakukan Pak JK itu adalah ikhtiarnya untuk mendamaikan orang. Ya, itu satu dulu. Kedua, para tokoh agama ini, Muslim ini marah sekali karena mereka melihat Pak JK sebagai tokoh kohesi sosial kok diperlakukan seperti ini. Dan yang bahayanya karena mereka menohok JK dengan memainkan isu agama. Maka tokoh-tokoh Islam ini bereaksi, bahaya sekali nih gamenya ini. Karena itu mereka datang ke Pak JK untuk memberi dukungan moral itu beberapa hari lalu. Nah, kemudian 2 hari lalu tokoh agama Islam muncul. Semangatnya sama. Pertama, ingin menegaskan sikap bahwa apa yang dilakukan Pak JK itu adalah ikhtiarnya untuk mendamaikan orang. Ya, itu satu dulu. Kedua, para tokoh agama ini, Muslim ini marah sekali karena mereka melihat Pak JK sebagai tokoh kohesi sosial kok diperlakukan seperti ini. Dan yang bahayanya karena mereka menohok JK dengan memainkan isu agama. Maka tokoh-tokoh Islam ini bereaksi, bahaya sekali nih gamenya ini. Karena itu mereka datang ke Pak JK untuk memberi dukungan moral itu beberapa hari lalu. Nah, kemudian 2 hari lalu tokoh agama Islam muncul. Semangatnya sama. Pertama, ingin menegaskan sikap bahwa apa yang dilakukan Pak JK itu adalah ikhtiarnya untuk mendamaikan orang. Ya, itu satu dulu. Kedua, para tokoh agama ini,
Muslim ini marah sekali karena mereka melihat Pak JK sebagai tokoh kohesi sosial kok diperlakukan seperti ini. Nah, itulah ya pandangan dari beberapa banyak pengamat begitu. Pak JK ini kan membawa perdamaian, misi perdamaian dan sebagainya. Kenapa kok diperlakukan seperti ini begitu? Padahal kita tahu ya sumbangsi Pak JK terhadap bangsa dan negara kita itu sangat luar biasa loh begitu. Dibandingkan dengan Grace Natali, dibandingkan dengan Ade Armando. Mereka dua-duanya bisa apa coba? Apalagi para pendukung-pendukungnya begitu. Apalagi para pendukung-pendukungnya. Dan kita lihat saja desakan demi desakan hari ini begitu banyak sekali begitu. Salah satunya bagaimana Ade Armando ini kok tidak mundur ya di BUMN begitu kan ya sebagai komisaris dan sebagainya. Ini dipertanyakan begitu ya. Kenapa hanya mundur di partai? Ini kan ada apa di balik ini semua? Kalau inginnya BSI tidak diseret-seret dengan itu dengan cara mundur, ya kenapa di BUMN tidak mundur juga begitu biar negara tidak diseret-seret? Kan itu logikanya. Sangat gampang begitu kan. Tapi ya ya karena di situ ladang basah dapat dapat gaji begitu kan. Saya kira tidak mungkin begitu. Nih, banyak desakan-desakan dari mereka begitu kan. Ya harus dicopot. Nih, BUMN adalah perusahaan negara. Maka tidak ada tempat ya untuk bagi provokator pemecah belah umat ya seperti Grace Natali dan Ade Armando. Mereka harus dicopot dari jabatannya. Nah, saya kira tidak akan mundur begitu kan. Ya, tidak ada mundur. Ya meminta maaf kepada Pak JK saja ogah-ogahan. Masih beralibi sana sini begitu. Pada ujung-ujungnya semoga saja backingan orang-orang di balik ini semua terbongkar begitu. Karena kalau ini tidak dibongkar, maka yang jelas di situ begitu di kepemimpinan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan kena juga begitu kan. Ini salah satu aksi total aliansi ormat Islam Kepung BUMN tuntut Ade Armando dan Grace Natali segera ditendang dari jabatannya. Nah pertanyaannya apakah bisa begitu kan? Ya saya kira kalau mundurkan diri bisa. Yang penting penegakan hukum itu benar-benar ada. Tapi kalau penegakan hukum tidak ada, ya tidak mungkin begitu. Si A ada backingan, si A ada penguasa, si A ada jaringan kuat misalnya. Saya melihat bahwa di negara kita ini terlalu banyak orang-orang yang kemudian ya orang-orang kuat begitu kan. Ada local strongman. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana negara ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa dan negara kita. Orang ya kalau dekat dengan penguasa, dia beraninya sangat luar biasa karena dia ada backingan. Itu salah satunya. Siapa yang membacking ini semua begitu? Ya mereka-mereka begitu kan, ya. Padahal kita tahu begitu di era pemerintahan ya siapapun yang masih menganut sistem demokrasi kalau masih ada backingan, kalau masih ada lokal strongman di dalamnya, maka ini tidak akan bisa negara ini maju begitu. Kenapa Presiden Prabowo Subianto ini dikelilingi oleh orang-orang yang kemudian laporan ya asal Bapak senang dan sebagainya sehingga di masyarakat kadang tidak sesuai dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya orang akan ada dampak kepada negara di mana negara lagi tidak dipercaya oleh rakyatnya itu begitu. Kalau rakyatnya sudah tidak percaya terhadap pemimpinnya, terhadap pemerintahannya, bisa saja dua hal dilakukan begitu. Salah satunya ya bisa saja berujung seperti 98 begitu. Masyarakat turun ke jalan, demo besar-besaran begitu kan. Ya, ini sudah terjadi di tahun 98 dan sekarang kemarin ketika ada ojol begitu di Lindas ya terbunuh di situ. Semua fasilitas umum begitu dirusak oleh mereka. Ini kan sebagian tanda-tanda kecil begitu. Bukan tidak mungkin ada yang kemudian lebih besar dari itu. Kenapa? Ya masyarakat sudah kecewa begitu. Ya pajak, terus kemudian serba mahal, ini serba mahal, semuanya serba mahal dan sebagainya. Pada hakikatnya ya masyarakat itu bosan begitu. Karena apa? Hukum saja begitu di Indonesia begitu. Kita lihat saja yang punya uang,
yang punya jaringan kuat, itu pasti aman. Pasti yakin itu begitu kan ya. Apa yang kemudian disampaikan Profesor Mahfud MD itu memang benar bahwa negara kita kalau sudah dikuasai oleh orang-orang mereka yang punya kepentingan besar, gampang. Saya kenal dengan presiden, saya kenal dengan wakil presiden, saya kenal ini, saya relawan ini dan sebagainya. Dia sudah beraninya sangat luar biasa. Padahal kita tahu begitu kan, undang-undang kita sudah mengatur itu. Siapapun di muka bumi ini, ya, kalau masih menganut sistem demokrasi, hukum itu benar-benar ditegakkan, ya. Bukan tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, tajam ke rakyat di situ. Ini yang harus kita pahami. Presiden Prabowo Subianto saya yakin begitu kan, sadar, tapi tidak bisa menyadarkan bagaimana anak buahnya yang dibawa. Ya, pada hakikatnya omon-omon kan begitu kan. Ya, orang kan pasti mengatakan seperti itu. Pidatonya sangat bagus, kebijakannya sangat bagus, tapi kadang ini tidak dijalankan. Kadang dibawa ini tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Presiden Prabowo. Kok bisa, Bang? Salah satunya MBG misalnya. MBG ini makan bergizi gratis sangat luar biasa begitu. Satu hari dapat jet ya tempur begitu kan, seharga 1 triliun. Kalau sudah 5 tahun berapa jet tempur kita begitu kan? Apa dampaknya kepada itu? Dan di bawah kita lihat saja makan bergizi gratis ya. Apakah sudah mulai sadar atau bagaimana begitu kan? Ya karena bisa saja ini menjadi ladang basah bagi mereka begitu. Jadi ini masih banyak hal-hal yang kemudian harus diungkap ke publik begitu kan ya. Ada yang berkomentar lagi ini. Ade Armando siap temui Pak JK dan minta maaf. Ya kok minta maaf? Ya saking paniknya mereka begitu kan ya. Saking paniknya mereka. Bagian media sosial Ade Armando mengaku siap bertemu dengan wakil presiden ya ke-10 dan 12 yakni Pak JK begitu kan ya, terkait dirinya soal ujaran kebencian ya. Jadi ada yang kemudian mundur saja di komisarisnya. Ini setahu saya Ade Armando ini kan menjabat jabatan komisaris pada BUMN ya, anak buah dari BUMN begitu kan ya. Sebut saja jabatannya agar tahu bahwa inilah contoh seseorang yang ditunjuk sebagai salah seorang yang dibayar atau digaji. Yang mana mungkin mereka setel koncang, setel tuli begitu kan. Ini banyak sekali begitu kan komentar-komentar netizen ya. Seharusnya negara tidak boleh begitu menggaji orang-orang seperti ini hanya membelah pecah saudara-saudara kita kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Jadi pada akhirnya Pak JK ini mungkin akan tutup pintu bagi mereka begitu kan ya, karena tidak mengakui atas kesalahannya sendiri. Ya kita lihat saja begitu. Semuanya Pak JK pasrah kepada kepada pengacaranya di situ begitu. Nih banyak sekali ya. Petinggi PSI bantu mediasi Grace Natali dan Pak JK soal video ceramah di UGM. Nah sekarang mau mediasi lagi. Dia mau bermediasi asalkan tidak mau minta maaf. Inginnya Grace Natali dan Ade Armando itu begitu yang saya pahami ya, biarlah kasus ini selesai. Lalu kemudian hilang di telan bumi tanpa permintaan maaf. Apakah Pak JK yang meminta maaf? Ini kan pada akhirnya keliru besar begitu kan. Jadi saya kira Ade Armando sampai kapanpun nampaknya masih gengsi untuk minta maaf karena dia punya apakah dia punya backingan yang kuat atau tidak, kita lihat saja. Presiden Prabowo Subianto sebentar lagi pasti dibawa-bawa begitu kan, karena ini berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.